Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita itu adalah anugerah. Amin ya. Bila kita masih diberi kesempatan Tuhan ya untuk menjalani hari ini, itu anugerah. Amin ya. Renungkan segala hal yang kita lakukan di masa lalu yang sekiranya kita belum minta ampunan. Kenapa? Kalau kita belum minta ampun kepada Tuhan, berarti kita belum bertobat. Amin ya. Artinya kita masih melakukan kesalahan itu. Amin ya. Jadi kalau kita mau seperti Paulus ya, meninggalkan masa lalu di belakang kemudian memandang ke depan, harus bertobat. Tidak melakukan hal yang kesalahan seperti yang kemarin. Amin ya. Di sini kita saling menyelamatkan ya, bukan saling menghakimi. Amin ya. Agar apa? Agar kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Agar kita tidak dihakimi oleh Lucifer atau orang-orang dunia. Amin ya. Yang akan menjadi alat bagi mereka untuk menjatuhkan. Amin ya. Sehingga waktu-waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan, untuk berfirman, bersaksi, atau melakukan apapun, itu digunakan oleh penghubung di udara atau apapun untuk membuat kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Sekali lagi di sini kita saling menyelamatkan ya, bukan saling menghakimi. Amin ya. Karena kita ada di dunia yang tidak semua orang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Di sini sekali lagi kita saling menyelamatkan ya, bukan saling menghakimi. Ingat bahwa di dunia ini, selama kita ada di dunia, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang cinta Tuhan, yang dengan sukacita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau dengan orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, yang sukanya memaksakan keinginan kepada orang lain, dengan bahkan melakukan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sebagai manusia. Bagaimana seorang manusia atau sekelompok manusia bisa mereka-rekakan yang jahat. Bahkan nubuatan Tuhan pun mereka berani lawan. Ini macam-macam orang ada di dunia ini. Karena apa? Tidak semua orang rela dikuasai Roh Kudus. Tidak semua orang dengan sukacita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada beberapa orang atau sekelompok orang yang dengan sadar mau dikuasai oleh Lucifer atau keinginan-keinginan dunia atau kehendak-kehendak pribadi. Karena apa? Mereka belum bertobat. Mereka entah sombong, entah egois, entah malu, atau apapun, mereka tidak mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Kalau di bahasa kita namanya bertobat. Amin ya. Karena kalau orang sudah bertobat, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir kesalahannya atau dosanya itu diuli orang atau apapun. Amin ya. Karena dia tahu sekali dia bertobat, backupnya itu Tuhan Yesus. Amin ya. Backupnya Tuhan sendiri. Walaupun dia dosanya semerah kirmisi, asal dia mengaku berdosa, backupnya Tuhan. Amin ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran. Di dalam Tuhan Yesus dibenarkan. Apapun resikonya yang seperti Paulus alami. Seorang yang membunuh, mengejar-ngejar jemaat Tuhan. Tetapi kemudian saat dipakai Tuhan malah dicemplungkan Tuhan di lingkungan orang-orang yang dahulu dia kejar. Dia mau bunuh, dia siksa agar menyangkal Kristus dari Nazaret. Contoh
dosanya itu, kesalahannya itu sampai membunuh Stefanus, membiarkan orang-orang merajam Stefanus, dia menjaga bajunya, mengizinkan orang yang diurapi Tuhan dibunuh, kemudian menangkap orang-orang, menyiksa agar mereka menyangkal, itu dilakukan kepada orang-orang Kristen. Tetapi saat dipakai Tuhan, Tuhan menyemplungkan dia di tengah-tengah orang yang dulu disiksanya. Walaupun kemudian saat itu dia ditaruh Tuhan di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi dia dicemplungkan di lingkungan di mana dia mengejar-ngejar orang yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi Paulus tidak takut. Kenapa? Karena Paulus sudah bertobat. Dia punya iman. Amin ya. Kalau dia mengikut Tuhan Yesus, apapun bayarannya. Akhirnya yang mengejar-ngejar Paulus adalah orang-orang yang dahulu sekelompok dengan dia, yang sama-sama mengejar orang yang menjadi pengikut Kristus. Akhirnya mereka yang mengejar Paulus. Orang-orang seperti itu tidak takut. Kenapa? Karena mereka backupnya Tuhan Yesus. Asal mereka bertobat, jalan kebenaran mereka dapat. Jalan ke surga itu Tuhan Yesus mereka dapat. Contohlah Paulus. Kalau orang benar-benar bertobat, berani mengakui kesalahan, tidak akan ada rasa khawatir mau dibenci orang, mau takut kesalahannya orang lain membalas atau apapun, pasti tidak akan ada rasa takut. Amin ya. Karena dia tahu kesudahannya nanti yang penting itu dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Yang penting punya backup Tuhan Yesus, pemilik surga, anak Bapa sendiri. Amin ya. Jadi cek diri kita. Kalau kita masih hidup di dunia ini, anugerah. Ya, jangan biarkan rasa apapun atau penghakiman apapun mengambil damai sejahtera yang Tuhan Yesus telah berikan kepada semua umat manusia sebenarnya. Tetapi hanya orang-orang yang mau bertobat atau orang-orang yang benar-benar mengakui kesalahannya, mau dipermalukan dunia terserah, tetapi dia mengaku bahwa dosaku masa lalu itu, mau dikucilkan orang dunia atau apapun, yang penting bapaknya Tuhan Yesus. Akhirnya nanti orang akan melihat buahnya, orang yang benar-benar bertobat atau orang-orang yang kelihatan mau baik di manusia tetapi sebenarnya di dalamnya banyak dosa. Sekali lagi, kita bukan saling menghakimi tapi saling mengingatkan, saling menyelamatkan. Karena selama kita masih ada di dunia ini, kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Jadi apapun yang kita lakukan, cek diri kita. Apakah kita sudah benar-benar bertobat? Apakah kita masih diliputi rasa takut kepada orang lain? Cek kalau kita masih ada rasa takut, apakah kita ada suatu kesalahan yang fatal atau hal-hal berdosa yang kita lakukan, tetapi kita tidak berani mengakui, atau kita sombong, atau kita gengsi untuk minta maaf, atau takut untuk minta maaf. Amin ya. Karena kita tidak bisa menghakimi orang ya, kita tidak tahu apa yang di dalam hati mereka. Amin ya. Yang terpenting itu, jangan biarkan dosa-dosa di masa lalu kita dipakai Lucifer untuk agar kita melakukan dosa yang lebih besar lagi. Karena apa? Kita sendiri yang dirugikan. Nanti Lucifer akan memakai dosa-dosa itu untuk menghakimi, untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa yang lebih lagi. Amin ya. Amin. Karena orang-orang di masa sekarang ya, kalau ada di sekelompok orang yang kelihatan mempunyai di mata dunia backup,
yang kuat atau apapun, mereka bahkan berani melakukan dosa massal atau dosa berkelompok yang bahkan manusia lain tidak membayangkan. Karena apa? Karena mereka berpikir mereka ada di kelompok yang kuat. Kalau mereka melakukan dosa yang besar, mereka rekan yang jahat, mereka tidak akan mendapatkan sanksi apapun. Karena mereka berada di orang-orang atau kelompok yang biasanya memberikan sanksi sosial. Amin ya. Backupnya manusia. Tetapi kita jangan takut. Apa sih yang bisa dilakukan oleh manusia lain? Paling banter itu mengambil nyawa. Amin ya. Kan kita tahu, asalkan kita berada di Tuhan Yesus, surga itu adalah milik kita. Amin ya. Jadi yang terpenting itu Tuhan Yesusnya. Amin ya. Jalan ke surganya. Pertobatan yang terpenting itu pertobatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu, sekali kita dibenarkan, kita berada dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita tahu ada kebenaran itu, ada keselamatan, juru selamat kita, Roh Kudus. Semua disediakan saat kita ada dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Amin ya. Amin. Jadi jangan biarkan dosa-dosa di masa lalu kita menjebak kita untuk berada di kubangan dosa atau di lingkungan yang penuh dengan dosa. Karena apa? Karena kita malu untuk bertobat. Atau kebalikan dari malu, kita sombong untuk bertobat. Tetapi sekali lagi di sini kita saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi ya. Karena pilihan itu ada di tangan setiap manusia. Amin ya. Dan biarlah selama kita di dunia ini kita lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi. Kalau kita bisa memberkati, berkati. Kalau kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, biarlah Tuhan pakai kita. Kalau kita tidak bisa, lebih baik kita melakukan apa yang kita bisa saja walaupun tidak memberkati orang. Asal tidak memberatkan hidup orang, asal tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Asalkan kita melakukan apa yang bermanfaat bagi kita, saat kita tidak menjadi batu sandungan, kita hanya menjadi manusia yang hidup ya di dunia ini. Karena keterbatasan apapun ya, kita tidak bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Asalkan kita menjaga diri kita ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya. Karena apa? Kita tidak memberatkan hidup mereka. Amin ya. Tapi kita tahu, di dalam Tuhan itu apapun posisi kita di dunia ini, kita pasti bisa menjadi saluran berkat Tuhan, apapun itu. Dukungan kita, doa kita, apa yang kita lakukan, hal-hal baik, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya. Jadi sekali lagi, kita di dunia ini yang sekali ini kiranya bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan saja, menjadi saluran berkat Tuhan saja. Apapun yang kita lakukan, kiranya kita tahu ya, berguna atau membangunkah bagi Tuhan, bagi umat manusia. Kalau tidak, jangan lakukan. Amin ya. Dan bila nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus,
tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, kuatkan tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di ini ya, kitab Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, di pasal yang pertama ya, ayat 15 sampai 23. Judul perikopnya keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin ya. Di sini diberi judul keutamaan Yesus. Kita tahu Yesus adalah sulung bagi kita. Amin ya. Yesus yang pertama kali mati. Dan dikatakan juga di sini, Ia adalah gambar Allah. Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuhan Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Puji Tuhan ya. Dikatakan di ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Di dalam Tuhan Yesuslah diciptakan, dikatakan di sini, segala sesuatu yang ada di surga ataupun di bumi. Di dalam Tuhan Yesus kita. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Amin ya. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dikatakan di sini, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita tahu Tuhan Yesus adalah bagian dari diri Allah. Sehingga di sini dikatakan diciptakan oleh Dia. Roh Kudus ditaruh
di dalam rahim seorang perawan yang bernama Maria. Kita tahu Roh Kudus adalah bagian dari Allah sendiri. Sehingga di sini dikatakan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Keutamaan Kristus. Amin ya. Tritunggal kita. Roh Kudus, anak Bapa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah bagian yang sama. Satu. Amin ya. Untuk menyelamatkan manusia, Allah menaruh bagian dari dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus, ditaruh di kandungan seorang perawan yang bernama Maria. Maka dikatakan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Amin. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Katakan di sini, Dia, keutamaan Kristus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Puji Tuhan. Dan kita tahu, saat kita ada dalam Kristus, Kristus ada dalam kita. Kita tahu, segala sesuatu ada di dalam Kristus. Apa yang kita butuhkan? Roh Kudus, pembenaran, perkenanan, pembelaan, semua ada di dalam Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin ya. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Puji Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Tuhanlah kepala tubuh. Tubuh itu jemaat. Kepalanya Tuhan Yesus. Keutamaan Kristus. Amin ya. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala hal. Kristuslah sulung, yang pertama mati, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala hal. Puji Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Amin, puji Tuhan, amin. Karena seluruh kepenuhan Allah, seluruh kepenuhan Allah, seluruhnya berkenan diam di dalam Dia. Bagian dari diri Allah. Kandungan Maria tumbuh Roh Kudus, tumbuh menjadi seseorang yang bernama Kristus. Di sini dikatakan oleh Paulus, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Amin ya. Keutamaan Kristus. Puji Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini segala sesuatu dikatakan di sini. Segala sesuatu. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Tuhan mau memperdamaikan dirinya dengan semua orang. Amin ya. Yang mau tentunya berdamai dengan Tuhan Yesus. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dikatakan di sini juga kamu yang memusuhinya dari hati, pikiran, kemudian perbuatannya yang jahat. Kristus itu juga mau berdamai dengan orang seperti itu, tinggal mau atau tidak. Amin ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya.
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin ya. Di sini dikatakan lagi, di dalam tubuh jasmani, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin ya. Darah Kristuslah yang membuat kita, katakan di sini, kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Semua bukan karena usaha kita, tetapi semua karena Kristus. Kita tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan karena hebatnya kita, karena kemampuan kita kah, atau apapun, semuanya karena kasih karunia. Amin ya. Kita diizinkan berada di lingkungan di mana kita bisa belajar, di mana kita bisa bertumbuh menjadi berkat. Itu semua karena kasih karunia, bukan karena kehebatan kita atau kemampuan kita. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Saat kita tidak dipandang dunia, saat kita diremehkan oleh dunia, itu menjadi kesempatan bagi nama Tuhan, nama Allah dipermuliakan. Karena dunia jadi tahu kalau kita bisa, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Tuhanlah yang memampukan. Amin ya. Semua karena Tuhan. Semakin kita tidak dipandang dunia, kemudian kita melakukan sesuatu, itu semua karena Tuhan tentunya. Nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Amin ya. Seperti Daud, seorang anak kecil yang mengembalakan 2-3 ekor domba, tetapi dipakai Tuhan sampai menjadi seorang raja yang namanya disebut-sebut dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, sering disebut. Amin ya. Karena Allah berkenan, disertai Allah. Amin ya. Jadi apabila kita ada di dunia ini, kita sekecil apapun, kemampuan kita sekecil apapun, semakin kita tidak dipandang dunia. Apabila kita pakai talenta kita dan berguna ya bagi dunia, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Karena semua orang tahu itu bukan karena kemampuan dia, tetapi karena perkenanan Tuhan. Tuhan yang beserta dia, Tuhan yang menyertai dia, memampukan dia melewati apapun. Karena dia sekecil itu, kemampuannya juga sekecil itu, tapi bisa dipakai, tapi bisa menjadi saluran berkat. Semuanya karena izin Tuhan. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Ada sesuatu yang dilakukan, tetapi di dalamnya ada berserah kepada Tuhan. Amin ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu untuk puji-pujian bagi Tuhan, ya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tentu Tuhan akan rindu memakai kita. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan seorang Paulus yang dalam hati dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tentunya dia orang yang paling rajin di angkatannya. Bahkan dia berani berkata tidak bercacat celah dalam melakukan hukum Taurat. Dia melakukan kehendak Tuhan tapi versi dia. Amin ya. Sehingga saat pengikut Kristus melakukan hal-hal yang dianggap Paulus memberi cacat ya kepada pengajaran nenek moyang yang dia tahu itu diturunkan Allah sendiri melalui Musa, dia tentu tersinggung. Tetapi Allah, Tuhan Yesus menyelamatkan Paulus dan memakai Paulus luar biasa. Amin ya. Amin. Jadi saat kita di dunia ya,
dipandang kecil oleh dunia atau apapun, itu menjadi kesempatan kita. Jangan biarkan segala sesuatu di dunia ini yang kita pandang besar atau lebih mampu dari kita membuat kita tidak mau menggandakan talenta kita. Jangan seperti itu. Amin ya. Kalau kita berada di lingkungan yang kita lihat orang-orang lebih berbakat atau apapun ya, atau penampilannya lebih dari kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan kita bisa menjadi saluran berkat. Amin ya. Dan apabila kita benar-benar mengandalkan talenta kita, talenta sekecil apapun Tuhan bisa pakai. Perkatakan itu pada diri kita, perkatakan juga pada orang-orang sekitar kita. Sekecil apapun talenta ya, asal kita mau menggandakan bagi kemuliaan Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu bisa dipakai Tuhan. Hingga pintu-pintu kesempatan ya, di mana Tuhan memerlukan talenta yang telah kita asah, itu kita diberi kesempatan. Amin ya. Tapi ingat, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin ya. Semua hal yang kita dapat lakukan, kita harus sadari, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita diberi kesehatan, ataupun kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, semuanya karena anugerah Tuhan. Ya. Dan semuanya, sekali lagi kita ingatkan, biarlah semuanya untuk puji-pujian bagi Allah, untuk hormat kemuliaan Allah. Amin ya, agar semua orang tahu bahwa kita melakukan itu untuk menghormati Allah kita. Kita melakukan itu untuk puji-pujian bagi Allah kita, agar semua orang tahu Allah kita tuh nyata, hidup, dan kita adalah orang-orang yang secara sadar mau dipakai bagi kepanjangan tangan Tuhan. Amin ya. Sekecil apapun posisi kita dimanapun, di tempat kerja, di keluarga, atau di lingkungan apapun, amin ya, biarkan kita dengan sadar mau dipakai Tuhan. Semuanya untuk puji-pujian bagi Allah kita, hormat kemuliaan bagi Allah kita, agar semua orang tahu Allah kita tuh nyata, berada. Amin ya. Amin, puji Tuhan, amin. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, kasih karunia semakin dibagi, semakin melimpah-limpah memenuhi muka bumi ini. Amin ya, puji Tuhan, amin. Dilanjutkan lagi. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Itu yang kita bahas tadi ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Amin ya, kita harus bertekun dalam iman. Apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan yang kita lakukan, kita bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak berguncang. Semuanya karena Tuhan yang mampukan ya. Saat kita mendapatkan goncangan apapun ya, apabila kita berhasil melewatinya, semua karena kasih anugerah Tuhan yang menguatkan kita tentunya. Amin ya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jangan mau. Amin ya. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus tidak mau imannya digeser. Paulus yang telah menjadi pelayan dari Kristus bersaksi mengenai ini. Jangan mau iman kita digeser, pengharapan kita, pengharapan Injil. Amin ya. Amin. Dan kiranya kita bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling mensupport untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan, amin. Jangan biarkan pengharapan Injil bergeser dalam hidup kita. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, pengharapan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit,
berikan kesembuhan daripadamu, mujizat daripadamu, apapun di tubuh kami yang bukan daripadamu, kiranya kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang berbeda daripadamu, pekerjaan usaha yang dapat mendekatkan kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, dan biarlah dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang kau mau, dan biarlah namamu yang dipermuliakan. Beri kami semuanya pasangan hidup yang daripadamu, yang takut engkau, yang cinta engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu, pasangan hidup yang benar-benar daripadamu Tuhan, dan biarlah namamu diperbanyak dalam rumah tangga kami. Beri kami anak cucu yang daripadamu, anak cucu yang takut engkau, cinta engkau, yang dapat menjadi saluran berkat-Mu, mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, yang mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya, atau orang-orang yang dia temui dimanapun Tuhan, seperti dia mencintai Engkau. Biarlah anak cucu kami Tuhan benar-benar mencintai orang-orang yang ada di dunia ini seperti dia mencintai Kau. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup Tuhan, beri kami semuanya jalan keluar-Mu, solusi-solusi masa daripadamu, penyelesaian masalah daripadamu, jawaban doa daripadamu Tuhan, terobosan-terobosan daripadamu, dan biarlah namamu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu, pembelaan-Mu, kebenaran-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.